Perkenalkan, nama saya Wawan Priantoro. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 13 Malino, yaitu sekolah yang berada di daerah pedalaman, termasuk di daerah 3T, di mana di sekolah kami tidak ada sinyal internet, tidak ada listrik, tidak ada jaringan yang bisa digunakan untuk browsing menggunakan internet, sehingga kami menghadapi banyak kesulitan. Tetapi di sini saya akan menyampaikan beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk mendukung penerapan atau implementasi Merdeka Mengajar atau dalam hal pemberlakuan kurikulum yang baru. Di situ kita bisa menerapkan namanya learning management system. Adapun kalau di daerah perkotaan yang banyak koneksi internetnya, peserta didik itu kan belajar menggunakan learning management system yang online. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mencoba membuat learning management system sendiri yang saya terapkan di SMA Negeri 13 Malino, di mana tidak memerlukan koneksi internet. Jadi saya akan memfungsikan website yang saya buat sendiri, diluncurkan dalam server lokal, kemudian klien atau peserta didik nanti menyambungkannya menggunakan HP Android. Jadi adapun titik poinnya, nanti akses poinnya menggunakan router yang sama router biasa atau WiFi yang tidak terkoneksi dengan internet, sehingga sifatnya adalah jaringan lokal. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana teknis menggunakan learning management system untuk pembelajaran di SMA Negeri 13 Malino. Kita saksikan bersama. Baik, rekan-rekan guru semuanya yang berbahagia, langsung saja kita jelaskan. Ini adalah tampilan awal apabila kita masuk ke learning management system SMA Negeri 13 Malino. Karena di tempat kami tidak ada internet, jadi websitenya itu kita luncurkan menggunakan server lokal, sehingga alamat yang dimasukkan itu adalah alamat IP address server yang saya gunakan. Nah, di sini alamatnya di sini 192.168.1.253 Jadi kalau diklik langsung masuk ke sini. Kemudian user nanti terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah admin, itu nanti diperuntukkan untuk admin sekolah. Kemudian guru, nanti memiliki akun masing-masing. Kemudian peserta didik itu sebagai pengguna, itu juga memiliki level akunnya masing-masing. Oke, saya masuk dulu menggunakan akun saya. Jadi setelah masuk ke dalam akun, di sini kita akan disuguhi beberapa menu, yaitu ada menu data kompetensi dasar, data pembelajaran, kemudian pengumpulan tugas, kemudian perangkat pembelajaran. Nah, di menu yang disediakan untuk guru ini, artinya guru bisa mengelola semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Bahkan nanti peserta didik yang mengumpulkan tugas lewat learning management system itu bisa kita lihat di menu pengumpulan tugas, sehingga mudah untuk kita kelola di dalam penataan, arsip, dan berkas. Nah, yang mau saya kenalkan dulu di sini adalah pembelajaran. Jadi, karena sudah saya input, nanti pembelajaran itu pada menu pembelajaran. Misalkan pembelajaran sejarah Indonesia. Kalau ini merupakan tampilan untuk guru. Jadi agak berbeda tampilannya dengan tampilan apabila masuk menggunakan akun peserta didik. Jadi nanti peserta didik itu tinggal memilih pembelajaran nomor berapa. Misalkan pada kesempatan kali ini
ini ada beberapa materi yang sudah kita inputkan pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, misalkan kita di pembelajaran kelas 11 itu, maka peserta didik itu nanti tinggal mengeklik pada tampilkan ini, tampilkan pembelajarannya. Nah, sehingga akan tersaji seperti ini. Jadi di situ di pembelajaran kelas 11 pada kompetensi dasar 3.1 menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa yang meliputi Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Materi pokoknya adalah latar belakang dilakukannya penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Di situ ada sumber literasi yang diupload oleh guru sehingga langsung menjadi sebuah link yang bisa di-download. Nah, ini kalau kita klik maka orang klien itu akan terhubung kepada modul yang disediakan oleh guru. Nah, ini kita coba klik. Adapun kalau mengaksesnya di HP Android, maka langsung diminta untuk mendownloadnya. Nah, otomatis ini modul ajar itu sudah tersedia dan bisa dibaca oleh peserta didik. Oke, lanjut. Kemudian pada poin media pengamatan, ini adalah link yang terhubung kepada video pengamatan. Jadi peserta didik itu bisa melakukan video streaming untuk melakukan pengamatan meskipun di dalam lingkup lokal saja. Jadi terbatas pada lingkup lokal karena tidak ada jaringan internet. Maka coba kita klik dengan medianya dengan judul Perang Salib. Nah, ini bisa kita amati. Maka videonya itu bisa ditonton oleh peserta didik. Nusantara. Nah, ini adalah sejak videonya. Zaman dulu adalah Zamrud Khatulistiwa. Tetapi kekayaan alam dan hal yang perlu ekologi dilakukan ini oleh menjadi guru, magnet ini bagi saya pause tujuan dulu ya. migrasi. Jadi agar bisa berjalan seperti ini, maka guru itu harus melakukan pengunduhan terhadap video, kemudian baru diupload ke dalam learning management system ini, sehingga akses dari peserta didik itu menuju ke learning management system yang ada di sekolah. Nah, jadi video ini dulu pernah di-download, kemudian di-upload lagi ke dalam peradaban Nusantara pun berkembang learning management system dengan ini. keberagaman yang Oke, kita lanjut. Nah, nanti tugas peserta didik di dalam learning management system ini akan dimasukkan ke dalam menu ini. Kalau yang tampilan ini belum, karena barangkali belum dilakukan linknya, jadi belum ada. Tetapi kalau mereka sudah mengerjakannya, nanti kan linknya ada di situ. Maka tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik itu dikumpulkan lewat link ini. Kalau kelas 11 berarti lewat kumpulkan tugas sejarah Indonesia kelas 11. Nah, ini adalah contoh-contoh contoh pengumpulan tugas yang dilakukan oleh kelas 11. Ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk foto. Jadi kalau di dalam LKPD tertulis, mereka kemudian mengerjakannya di kertas, LKPD-nya dikerjakan, kemudian hasilnya difoto. Tetapi kalau tugasnya itu adalah presentasi misalkan, itu mereka harus membuat video menggunakan laptop klien, kemudian videonya diupload. Nah, ini adalah contoh video yang sudah dikirimkan oleh peserta didik. Coba kita tengok seperti apa tampilannya. Perkenalkan, nama saya Jens Christian dari kelas 11 SMA Negeri 13 Malino. Di sini saya akan ini contoh menjelaskan perlawanan tugas peserta didik. Karena saya menggunakan model pembelajaran project based learning, ya, sehingga tugas-tugas peserta didik itu berupa proyek. Nah, salah satunya adalah proyek pembuatan video presentasi terhadap materi yang kita pelajari saat itu.
Jadi mereka akan mengumpulkannya lewat situ. Oke, lanjut. Kemudian menu perangkat pembelajaran. Menu perangkat pembelajaran ini adalah menu yang ya disediakan untuk mengelola perangkat pembelajaran secara lengkap. Jadi ini bisa kita lihat. Misalkan ini sejarah Indonesia, bisa kita lihat langsung. Jadi data perangkat pembelajarannya itu adalah data digital. Adapun berkas fisiknya juga tersimpan di arsip sekolah, tetapi bisa langsung diakses di dalam server lokal ini secara keseluruhan. Jadi secara umum di situ perangkat pembelajaran yang saya buat ini berisi kalender pendidikan, KIKD, analisis waktu, kemudian silabus, penentuan KKM dan RPP. Nah, kalau yang kurikulum merdeka ya nanti ada capaian pembelajarannya dan seterusnya. Kalau yang ini karena masih menggunakan kurikulum 2013 maka ya seperti ini. Dan seterusnya ini merupakan kumpulan perangkat pembelajaran selama 1 tahun. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke menu home. Nah, nantinya dari learning management system ini akan kita hubungkan ketika kita mau hendak melakukan evaluasi pembelajaran, maka bisa kita hubungkan ke dalam komputer based test. Jadi tes berbasis komputer di mana peserta didik mengerjakannya menggunakan HP Android masing-masing. Nah, mungkin sedikit penjelasan tentang saya, tentang metode yang saya gunakan di SMA Negeri 13 Malino. Barangkali banyak hal yang tidak berkenan, mungkin kurang jelas atau kurang lengkap di dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bittaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.